Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan Pak Heri di sini dengan materi pembelajaran jarak jauh PJJ MTSN Negeri Surakarta 1. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-10 untuk materi semester pertama mapel matematika tahun pelajaran 2020-2021. Oke, anak-anak, untuk kali ini kita sudah masuk pada materi baru bab 2 tentang himpunan yang kemarin pada pertemuan ke-9 atau pertemuan pertama untuk bab 2 yaitu membahas pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan. Nah, untuk materi yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini atau pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang operasi himpunan. Nah, nanti di sini bisa kalian lihat, di sini baru sudah menampilkan operasi-operasi apa yang terdapat pada himpunan, yaitu yang pertama adalah irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Silahkan kalian perhatikan video pembelajaran berikut, karena materi-materi yang akan Pak Heri sampaikan di bab 2 kayaknya di waktu kalian di SD dan MI belum disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang materi yang namanya operasi himpunan, irisan antar himpunan atau intersection. Nah, irisan dua himpunan nanti ada notasi lagi, anak kalian harus ingat kembali notasi atau lambang, ya. Itu adalah notasi atau lambang yang menunjukkan hubungan dua himpunan di sini. Lambangnya di sini ditunjukkan dengan lambang N. Nah, di sini. Tapi N-nya di sini agak sedikit menjorok, ya, agak melengkung bahasanya. Dibaca di sini adalah A irisan B atau A intersection B. Ya, di dalam irisan ini, inti dari irisan ini anak-anak biasanya nanti dari dua himpunan yang saling beririsan, nanti biasanya ada anggota-anggota, baik anggota A atau anggota B itu ada yang kembar, ada yang sama. Jadi nanti inti dari irisan antar anggota, baik himpunan A dan B atau irisan himpunan A dan B, ini biasanya ada anggota-anggota A dan anggota B yang sama. Nih, untuk lebih jelas kita lihat, perhatikan contoh soal berikut. Himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat di sini nanti anak-anak, pasti kalian sudah bisa menentukan himpunan A dan B mana yang kembar. Nah, pasti kalian sudah tahu yang kembar itu adalah 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga nanti kalau ada soal A irisan B-nya berapa? A irisan B-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Sehingga nanti bisa kalian tentukan lambang dari A irisan B di sini adalah 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena di sini anggota A 2, 3, 4, dan 5 ini semuanya atau ada pada anggota B, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada anggota A dan B yang sama atau yang kembar. Nah, di sini dikatakan saling bersekutu. Ya, kenapa bersekutu? Karena dia kembar. Saling bersekutuan. Sehingga kalau ada yang kembar seperti ini, maka A irisan B-nya adalah yang kembar tadi yang kita tulis. Ya, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah menentukan irisan dua himpunan. Oh iya, misalkan Ferry menanyakan lagi di sini. Ada simbol A, N, maaf, ada simbol N dalam kurung A irisan B. Masih ingat gak ini? Nah, ini materi yang kemarin tentang menentukan banyak anggota himpunan atau cacah anggota himpunan, banyaknya atau cacahnya anggota
anggota himpunan. Kalau NA tadi berapa anak? N dalam kurung A itu adalah 2, 3, 4, 5. N dalam kurung A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N dalam kurung B-nya adalah 10. Tapi kalau ini N dalam kurung A irisan B, berarti kita cacah, kita hitung aja. Banyaknya berapa? Bukan jumlahnya tapi banyaknya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, jawabannya adalah 4. Nah, inilah cara menentukan irisan dua himpunan. Ada anggota-anggota yang sama atau yang kembar atau saling bersekutu. Nah, bahasanya saling bersekutu. Nah, ini bisa kalian baca, irisan atau intersection dua himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Dengan kata lain, ada anggota yang sama atau kembar. Yang mana dia? Bisa kita tentukan. A 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 4, 5. Yang kembar ini. Satu lagi. Misalkan, nanti karena di akhir bab 2 nanti kalian akan diminta untuk menggambar diagram. Diagramnya ini berbeda dari diagram yang lain, anak-anak. Namanya diagram Venn, yaitu adalah diagram untuk menunjukkan hubungan antar dua himpunan atau lebih. Ini tak tunjukkan ya. Nah, di sini ini caranya begini. Nah, yang pertama ini adalah gambar diagram kotak dulu. Kemudian yang kedua gambarnya adalah gambar lingkaran, atau mungkin kalau enggak lingkaran ya oval, bolehlah. Nah, di sini. Nah, ini baru buatkan di sini adalah oval atau lingkaran. Ini untuk menunjukkan himpunan A. Himpunan A-nya di sini. Ini himpunan A, kemudian satu lagi warna hijau. Ya, warna hijau. Nah, nanti di sini warna hijau ini harus saling bersinggungan, anak-anak. Nah, di sini. Gambarnya lingkarannya enggak sama, enggak apa-apa. Yang penting dia bisa menunjukkan, oh ini anggota himpunan A, di sini anggota himpunan B. Nah, di sini anggota A-nya warna biru, anggota B-nya warna hijau. Sekarang, untuk gambar ini yang menyatakan irisan itu adalah yang di sini, anak-anak. Nah, beri asirkan dulu. Kita asirkan yang tengah-tengah ini adalah daerah di mana ada daerah himpunan A dan himpunan B yang menjadi satu, alias di sini ada yang kembar. Ini kalau kita tulis di sini adalah sama. Nah, bahasanya adalah sama. Nah, atau dikatakan kembar. Sama atau kembar. Siapa? 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini. Kemudian sisa dari anggota himpunan yang tidak ada tadi, yang kembar tadi, kita tulis selain ada asiran di sini. Misalkan B, sisanya siapa tadi? 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita tulis di sini. Ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, misalkan di sini 10-nya. Boleh kita tulis di sini. Tidak urut tidak apa-apa. Tapi yang penting sisa anggota B kita letakkan pada garis warna hijau. Nah, ini yang menunjukkan dia anggota B. Anggota B siapa? Berarti, ada angka 1, maaf. Angka satunya kurang. Ada 1, yang kembar tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota A, apakah ada sisa anggotanya? Oh, tidak ada. Biarkan aja, kalau tidak ada berarti dia kosong. Ya, karena di sini seluruh anggota A ini semua kembar dengan anggota himpunan B, maka tidak ada sisanya, kita biarkan saja. Ini adalah menunjukkan diagram irisan dari dua himpunan A dan B. Jadi nanti kalau ditanyakan kalau ditanyakan
diagram Venn-nya, yaitu diagram untuk menunjukkan hubungan antar dua himpunan atau lebih, terutama untuk irisan. Berarti gambarnya seperti ini, ada yang bersinggungan. Nah, kedua kurva tadi ada yang bersinggungan. Nah, ini nanti materi ini akan kita gunakan untuk materi terakhir di bab 2, yaitu tentang menentukan soal cerita yang berkaitan dengan irisan dua himpunan atau lebih. Tapi rata-rata semuanya hanya dua, jadi tenang saja. Nah, jadi kalau ingat-ingat, kalau irisan berarti lambangnya seperti ini. Ada yang bersinggungan. Tengah-tengah ini yang kembar. A irisan B. Nah, ini tulis adalah A irisan B. Begitu. Nah, di sini. Ya. Jadi ingat-ingat, yang A yang tengah ini adalah A irisan B. Yang biru ini adalah himpunan A, yang hijau anggota himpunan B. Jadi nanti sisa-sisa anggota yang lain ada di tengah-tengah ini kita letakkan di sini. Nah, itu adalah menunjukkan tentang irisan dua himpunan. Ada anggota yang kembar atau yang sama. Nah, udah ya Nana ya? Oke. Kita lanjut. Ya. Sekarang kita masuk pada operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan. Nah, gabungan di sini ini agak sedikit berbeda dengan irisan. Kalau irisan tadi ada yang kembar, kalau ini gabungan nanti tidak ada yang kembar, tidak ada masalah anak. Intinya karena dia adalah gabungan, berarti anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Tapi nanti jikalau ada yang kembar ditulis sekali karena sudah bersekutu. Nah, kalau sudah persekutuan berarti nanti ditulis sekali saja. Jadi gabungan atau dilambangkan A, U, B, kata dari union anak-anak ini adalah kata-kata dari union A, union B, atau A, U, B. Nah, itu adalah semua anggota A dan anggota B digabung. Tapi jika ada yang kembar ditulis sekali. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Nih kita lihat nih. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ada misalkan A adalah 2, 3, 4, anggota A adalah 2, 3, 4, anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita gabung A union B, maka di sini bisa kita tentukan. Berarti semua anggota A dan B kita gabung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kenapa Pak? Iya, karena di sini anggota A dan anggota B ini ada yang kembar. Siapa dia? 2, 3, 4. Kembar kan di sini? Nah, di sini di B juga ada 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ini adalah ini sebenarnya 2. Kalau kita tulis 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, kan tidak perlu karena ada yang kembar, maka diwakili oleh satu saja. 1, 2, 3, 4. 2-nya 1, 3-nya 1, 4-nya 1. Nah, ini adalah konsep dari union digabung. Tapi nanti jika ada yang kembar, nanti kita tulis sekali saja. Di sini ada kata-kata ditulis sekali saja. Nah, lebih mudah ini. Oh, irisan juga mudah Pak, gabungan juga lebih mudah. Semuanya mudah insya Allah nanti. Nah, dengan baik nanti insya Allah jadi mudah. Ya, untuk diagram Venn-nya seperti apa Pak? Diagram Venn-nya, kita perhatikan dulu. Yuk, kalau kalian pengen lihat diagram Venn-nya, boleh kita gambarkan. Nah, diagram ini berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan antara himpunan A dan B. Sekarang karena tadi ada yang kembar, seluruh anggota A ini kembar dengan B. Nah, di sini. Karena ini gabungan, tidak ada diagram Venn yang mau mengkhususkan anak-anak. Tapi kalau irisan harus dikhususkan, dua kurva harus bersinggungan di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau union tidak perlu ada harus bersinggungan atau harus seperti apa, harus nyenggol atau apa, tidak ada. Yang penting kita bisa menentukan dulu posisi dari himpunan A dan B di sini. Nah, maka dulu kita lihat dulu. Kalian pasti ingat kan ya, ada pertemuan yang pertama kemarin ada
jenis-jenis himpunan, yaitu adalah himpunan yang pertama adalah himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, ada himpunan bagian, nah, ada himpunan ekuivalen, nah, dan seterusnya. Ada sekitar 5 kalau tidak salah ya. Nah, di situ kita tentukan, oh kalau ini seluruh anggota A menjadi anggota B, maaf, seluruh anggota A juga ada pada anggota B. Berarti secara tidak langsung, berarti ini adalah nama dari nama himpunan dari apa? A, C, B. Masih ingat? ACB itu apa? A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena seluruh anggota A ini juga ada pada anggota B. Sehingga nanti anak-anak, kalau kita membuat diagram pennya, nanti kalian juga harus tahu yang kita tulis, yang kita gambar adalah himpunan yang paling besar dulu. Nah, yang paling besar. Ini khusus untuk gabungan. Kalau gabungan berarti yang besar kita tulis dulu. Nah, kita gambar dulu. Ini adalah himpunan B. Nah, ini B. Himpunan B kita tulis. Kemudian himpunan A-nya ada di mana ini? Himpunan A ada di mana ini, Pak? Himpunan A-nya ada di tengah-tengah di sini, anak-anak. Di dalamnya himpunan B. Jadi, karena dia adalah himpunan bagian. Nah, karena dia adalah himpunan bagian, maka anggota himpunan A-nya ini di dalam anggota B. Karena seluruh siapa saja? 2, 3, dan 4. 2, 3, 4 ini anggota A kan? Tapi juga ada di anggota B. 2, 3, 4. Tapi di anggota B ada punya sisa anggota. Karena dia lebih besar, anggota B-nya lebih banyak gitu. NB-nya lebih banyak. Berapa? 5. NA-nya berapa? 3. Jadi ada sisa anggota. Siapa dia? 1 dan 5. Nah, 1 dan 5 kita tulis di luar anggota himpunan A. Tapi di dalam himpunan B, warna biru. Batasnya adalah warna biru. Nah, kalau kita gabung, semuanya kita arsir. Namanya ini adalah gabungan atau union. Jadi union itu tidak perlu kita ada gambar yang identik. Ya, kalau irisan Pak, irisan kita gabung boleh, nggak apa-apa. Irisan kita gabung sama saja. Nanti jika ada 2 bersinggungan kita gabung. Nah, berarti kan kalau contohnya di sini 2 ini tidak sama dengan sini. Sini nggak ada 2. Berarti yang kembar itu adalah 3 dan 4. Di sini berarti 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Tidak ada 2-nya. Tapi di sini ada 2. Maka gambarnya menjadi irisan. Kenapa? Tidak semua anggota A ini menjadi di dalam anggota B, ya kan? Karena 2-nya di luar. Nah, ada sisanya. Berarti gambarnya adalah irisan, tapi kita gabung, kita arsir semua, kita gabungkan. Begitu. Jadi untuk gabungan nanti adalah semua anggota A dan B kita gabung. Tapi jika ada anggota yang kembar ditulis sekali. Nah, dan di sini kita ingat kembali materi pertama yaitu himpunan bagian A subset B. A himpunan bagian dari B. Apa itu? Semua anggota A berada pada anggota B. Atau semua anggota A juga menjadi anggota B. Itu adalah A subset B atau A himpunan bagian dari B. Nah, mudah kan anak-anak ya? Nah, mudah. Nah, tambah lagi 1. Nah, di sini kita ada 1 sifat untuk gabungan atau union. Sifatnya seperti ini anak-anak. Ini ada sifatnya nih. Nah, ini sifatnya. Sifat yang perlu kalian ketahui. Nah, supaya kalian tidak bingung. Nanti kalau ada soal seperti ini, ya nanti bisa dipersalahkan nanti. Ya. Ini adalah N dalam kurung A union B. Kemudian NA, NB, N dalam kurung A irisan B. Apa ini Pak? Maksudnya apa? Maksudnya nanti banyaknya anggota A digabung B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B.
jadi gimana gitu ya Pak ya? Wah, tidak apa-apa, tenang saja. Nah, nanti ada contoh soal supaya kalian lebih paham. Ini contoh soalnya seperti ini. Ah, di sini P adalah faktor dari 16. A-nya kita ganti P. Q-nya kita ganti bilangan cacah kurang dari 7. Nah, untuk menjawab ini, maka itu kita harus eh, pisah dulu. Kita pisah dulu. Satu persatu. Faktor dari 16. Apa itu faktor kemarin? Faktor itu adalah pembagi dari 16. Siapa? 1, 2, kemudian 4, kemudian 4 sudah, 6, 6 tidak bisa, 8, dan satu lagi 16. Nah, ada 16. 1, 2, 4, 6, 8. NP-nya, nah, kalau ditanyakan di sini, dalam kurung N, dalam kurung P, berapakah dia NP? Kita hitung aja banyaknya, bukan jumlah itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, nanti kita tulis di sini. Nah, NA-nya ini kita tulis 5, kan begitu. Nah, kemudian NB-nya, nah kita lihat di sini NB, siapa? Bilangan cacah kurang dari 7, berarti cacah mulai dari angka 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah kurang dari 7. Berapakah NQ-nya? NQ-nya berarti kita tulis di sini nih, NQ. Nah, NQ berarti kita tulis, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis di sini. Nah, nanti kita tulis sini, kita gantikan. NQ kita ganti NB 7. 5 tambah 7, 12. Sekarang kita tentukan A irisan B. Apa tadi A irisan B? Ada yang kembar. Mana yang kembar? A irisan B-nya. Yang kembar siapa? Angka 1, kemudian 2, kemudian 4. Hanya 3 saja. Kemudian N dalam kurung P. Nah, ini P irisan Q. Berapakah dia? Kita hitung aja. Nah, kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya 3. Nah, kita ganti. Kita masukkan ke sini nih. Nah, ini cara untuk mencari banyaknya anggota A digabung B. 5 tambah 7 itu 12 dikurangi 3. Berarti jawabannya berapa itu? 9. 9. Apa benar ini? Ya, nih yang C. Ini kita tentukan. Nah, kita buktikan nanti. Ini adalah kita buktikan. Nanti ini adalah bukti. Buktinya di sini. Nah, yang C langsung kita jawab. Berarti berapa tadi? 5 ditambah 7 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, apakah benar P union Q 9? Yuk kita gabung. 1, 2, 4, 6, 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang kembar? Yuk kita tentukan yang kembar dulu. Kenapa? Kembar nanti kita tulis sekali ya. 1 ada, ini kembar. 2 ada yang kembar. 1, 2 yang kembar. Kemudian ada 4. 4 yang kembar. Oh, berarti ya ada 3 yang kembar. Sekarang kita tentukan apakah benar. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 nih. Kemudian 16. Nah, ini adalah anggota dari P union Q. Kita hitung NP union Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok kurang 1?
ada angka 0 di depannya. Oh ya, lupa. Ada 9. Jadi N dalam kurung P union Q sama dengan 9. Nah, terbuktikan anak-anak. Rumus ini adalah bukti kalau kita hitung secara manual pun sama dengan rumus ini. Nah, ini adalah matematika, ini pasti. Tidak pernah berbohong ini. Nah, tuh, ini adalah sifat dari gabungan atau union dari dua himpunan. Jangan lupa diperhatikan, diingat-ingat. Nah, ini sifatnya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah selisih atau difference. Nah, selisih atau difference ini juga berbeda. Selisih atau difference. Nah, bisa kita lihat di sini selisih atau difference himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A, tetapi bukan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan A min B atau A garis B. Nah, A min B itu dibaca selisih A dan B. Selisih himpunan A dan B dengan notasi A min B itu anggota A tapi bukan anggota B. B min A berarti anggota B. Ingat, berarti yang depan ini yang kita jadi permasalahan kita. Nah, ini yang depan. Kalau A min B berarti di sini A anggota A tapi bukan anggota B. Kalau B min A anggota B tapi bukan anggota A. Seperti apa toh Pak? Kok saya bingung? Nah, tidak usah bingung. Ada contoh soal yang lebih nanti kita membahasnya. Nih di sini nih. Nah, sebenarnya begini anak-anak. Untuk tadi notasi yang di depan tadi ini sebenarnya adalah sisa yang dimaksud adalah sisa dari himpunan yang kita kurangkan. Contohnya di sini, ini adalah himpunan A dikurangi B, selisih A min A dan B, selisih himpunan A dan B, atau A dikurangi B, A-nya adalah A, B, C, D, B-nya adalah A, C, F, G. Nah, kalau bisa dikurangkan berarti ada yang kembar kan? Intinya adalah dikembar atau irisan. Nah, kalau ada yang kembar berarti bisa kita kurangkan. Nah, yang kembar siapa dari himpunan A dan B? Ada A, kemudian B, C. Nah, B juga ada nih, AC-nya ada. Nah, berarti nanti yang hilang adalah A dan C. Maka jawabannya adalah B dan D. Apa ini? Ini adalah sisanya, sisa himpunan anggota himpunan A yang sudah dikurangi anggota himpunan B. Siapa? Nah, yang sudah dikurangi berarti A hilang, C hilang. Tinggal sisanya BD. Nah, sehingga selisih A min B itu adalah sisa dari himpunan A karena A-nya yang dikurangkan. Begitu juga terbalik B min A. Berarti sisa dari anggota himpunan B. Siapa tadi sisa anggota himpunan B? A, C, F, G. Sisanya mana? Kalau sudah kita kurangkan, yang kembar siapa? A dan C. A dan C-nya kita coret aja di sini. Nah, berarti sisanya adalah F dan G. Ini adalah sisanya. Sisa dari anggota himpunan B yang sudah dikurangi anggota himpunan A. Kalau A min B berarti sisa dari anggota A yang sudah dikurangi B anggota himpunan B. Nah, begitu. Lanjut contoh yang kedua. Nah, ini perhatikan. Sama saja sebenarnya. Diketahui himpunan S. Masih ingat S itu siapa? Himpunan semesta. Itu adalah himpunan induk himpunan yang sedang kita bicarakan. Yang kita bicarakan siapa? 1 sampai 10 nih angka-angkanya. Nah, kita lihat apakah himpunan yang lain lebih dari 10 enggak? Pasti tidak, karena maksimal adalah 10. Nih, P-nya adalah 1357, maksimal 7. Q-nya 2357, maksimal 7. Tidak ada lebih dari 10, karena semesta ini induknya aja sampai 10. Masa anggota yang lain, himpunan yang lain enggak sampai 10. Berarti bukan induk dong ya. Induk kan paling besar. Sekarang kita tentukan
S dikurangi P, berarti sisa anggota himpunan S. Nah, ini jadi ada di sini. Sisa anggota dari himpunan S yang dikurangi anggota himpunan P berapa? 1357. Ini dikurangi 1357. Sisanya berapa? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sisa himpunan S, anggota himpunan S. Yang kedua B, P min Q. Nah, selisih dari himpunan P dan Q. Berarti sisa dari himpunan P. Sisanya dari sini 1357. Nah, sudah kita kurangkan siapa? Ini 357 kita kurangkan. Nah, ini sudah hilang. Nah, di sini. Duanya kan tidak ada. Karena tentukan adalah sisa dari anggota P. Siapa sisanya? 1. Nah, di sini. Kemudian Q kurangi P, berarti sisa dari himpunan Q. Nah, kita kurangkan siapa? 357. Nah, ini hilang. Nah, di sini hilang. Sisanya 2. Nah, begitu. Ini adalah selisih. Selisih itu adalah sisa dari anggota himpunan yang dikurangkan. Ya, mudah sekali kan? Gampang. Nah, oke, langsung kita ke materi terakhir, yaitu operasi himpunan komplement. Nah, di sini komplement, ini ada kata-kata, notasinya adalah A pangkat C. Jikalau yang kita tentukan adalah himpunan A. Himpunan A komplement ini adalah anggota S dan bukan anggota A. Hampir sama tadi, selisih. Anggota A tapi bukan anggota B. Nah, kan begitu. Kalau ini anggota S tapi bukan anggota A. Nah, bahasanya adalah komplement itu adalah selain dari anggota yang kita bicarakan. Misalkan di sini adalah A komplement, berarti selain dari anggota A itu saja. B komplement berarti selain dari anggota B. Nah, ini contohnya nih. Dan lebih enak. Nah, sekarang kita lihat. S semesta. Nah, 1 sampai 10. Anggota yang lain pasti tidak sampai 10 no, ya. A-nya adalah 1 sampai 4, B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, di sini. Sekarang anggota A pangkat C atau dikenal sebagai A komplement. Siapakah dia? Ini adalah bukan, nah itu adalah A komplement adalah selain dari anggota A. Siapa dia? Selain dari anggota A, 1, 2, 3, 4, berarti kita lihat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selain ini 1, 2, 3, 4. Oh, berarti selain 1, 2, 3, 4, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selain anggota A, anggota himpunan A. Kalau B komplement berarti selain anggota dari himpunan B. Nah, B-nya siapa? 2, 3, 5, 7. Selain itu berarti 1, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, ini adalah komplement. Nah, nanti kalau ada yang menanyakan, kita tanyakan begini. A irisan B komplement. A irisan B. Nah, di sini adalah pangkat C. Nah, masih ingat ya? Tadi di awal irisan itu ada yang kembar. Siapa yang kembar? 2 dan 3. Nah, ini yang kembar. 2 dan 3. 2 dan 3. Selain 2 dan 3 berapa? Oh, berarti 1, 2 dan 3. 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Nah, kan begitu. Selain dari anggota A irisan B 2 dan 3. Nah, satu lagi, kalau A union B komplement. A union B komplement. Nah, kita gabung. Tapi yang kembar kita tulis sekali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Selain 1, 2, 3, 4, 5, 7, berarti ada siapa? Ada 6, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, ini menunjukkan adalah A union B komplement. Jadi anggota selain A union B. Nah, tuh. Ini adalah
sifat dari komplement suatu himpunan, operasi komplement dari suatu himpunan. Ya, anak ya. Jadi untuk 4 operasi sudah Ferry sampaikan. Silahkan Ferry yakin kalian pasti tidak begitu keberatan dalam memahami materi ini, karena materinya sedikit ringan, tidak banyak berhitung ya, banyak teori. Tapi sudah Ferry siapkan kata-kata khusus supaya kalian lebih mudah untuk mengingat. Kalau irisan ada yang kembar, kalau gabungan ya digabung. Kemudian kalau selisih berarti sisa yang dikurangkan. Kalau komplement berarti anggota selain dari himpunan yang kita bicarakan. Misalkan B komplement berarti selain dari anggota B saja intinya. Kalau C komplement selain anggota C. Nah, itu adalah operasi himpunan yang sudah Ferry sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak bingung ya. Misalkan kalian masih ada kesulitan untuk memahami materi ini, Ferry bisa mempersilahkan kalian boleh bertanya lewat PAG maupun dari aplikasi LearnNet. Oke, Ferry akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.